seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya yang ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya yang ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Shalom jemaat sekalian, selamat hari Minggu dan selamat beribadah secara online bersama GKI Darmo Satelit. Kami doakan jemaat terkasih selalu dalam keadaan sehat dan kami terus berdoa agar pandemi ini dapat segera berlalu. Kebaktian hari Minggu ini dilayani oleh Pendeta Florida Rambu Bangironi dari GKI Ngagel dengan tema Perdamaian sebagai Jalan Pembaharuan. Kami atas nama Majelis dan Jemaat GKI Darmo Satelit mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga menghimbau jemaat sekalian untuk mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhir. Berikut adalah warta slide yang dapat jemaat ketahui. Selamat beribadah. Watching and waiting.
say, this is my story. This is my song. Marilah kita menyiapkan diri untuk memasuki kebaktian ini dengan bangkit berdiri bersama-sama kita pujikan Kidung Jemaat 4 bait pertama sampai kedua. Hai mari sembah. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tahtanya megah. Hai masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan gelap, berjalanlah dia di badai kencang. Kebaktian kita berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur di dalam segala kebaikan Tuhan. Di tengah situasi yang kita hadapi, bahkan meskipun kita masih harus beribadah secara online, kita tetap merasakan pemeliharaan Tuhan. Firman Tuhan hari ini, tema ibadah kita pada pagi ini, perdamaian sebagai jalan pembaharuan. Tema ini juga mau mengingatkan kepada kita bahwa tanggung jawab kita sebagai anak-anak Allah adalah kita, yaitu saudara dan saya, harus menghadirkan perdamaian di tengah dunia ini. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam doa pengakuan dosa. Saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu saudara untuk berdoa terlebih dahulu. Mari saudara kita membawa hidup kita untuk diperiksa oleh Tuhan. Kita berdoa. Selidikilah hati kami ya Tuhan. Engkau tahu benar apakah kami sudah hidup dalam damai atau tidak. Engkau tahu benar apakah selama ini kami berjuang untuk menghadirkan damai atau justru kami yang menghilangkan damai itu. Tuhan, kasihanilah kami, ampuni segala kesalahan dan dosa kami. Tuhan, kami tak berarti tanpa pengampunan-Mu. Dengarkan doa kami, dengarkan pengakuan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Berita anugerah pada pagi ini diambil dari kitab Efesus pasal 1, Efesus pasal 1 ayat 7 dan ayatnya yang ke-8.
Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Dengan lembut Tuhanku di dalam kasih-Nya mencari akan daku yang hilang bercelah. Bahana syukur terdengar seisi surga menggelegar. Kasih-Nya mencari darah melunasi. Ku diraih kembali padanya. Ku selamat oleh rahmat-Nya. Dosaku telah dibasuh sehingga ku sembuh. Bisiknya kepadaku, Engkaulah milikku. Suaranya yang lembut merdu telah menghibur hatiku. Kasih-Nya mencari darah melunasi. Ku diraih kembali padanya. Ku selamat oleh rahmat-Nya. Some bright morning when this life is o'er, I'll fly away to that home on God's celestial shore. I'll fly away. I'll fly away, oh glory. I'll fly away. When I die, hallelujah, by and by, I'll fly away. I'll fly away, oh glory. I'll fly away. When I die,
hallelujah, by and by, I'll fly away. I'll fly away, oh glory, I'll fly away. When I die, hallelujah, by and by, I'll fly away. Just a few more weary days and then I'll fly away to a land where joys will never end. I'll fly away. I'll fly away, oh glory, I'll fly away. When I die, hallelujah, by and by, I'll fly away. I'll fly away. I'll fly away. Saudara-saudara, mari kita berdoa, kita memohon tuntunan Roh Kudus untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan, Engkau tak henti-hentinya mau menyapa kami lewat firman-Mu. Dan kali ini biarlah firman-Mu menuntun langkah kami, hidup kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu menyertai kami, menyertai hamba yang akan menyampaikan firman-Mu, juga menyertai umat-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah firman ini boleh menyapa hidup mereka. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus. Jam pemberitaan firman ini kami serahkan sepenuhnya di dalam nama-Mu. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius pasal 5 ayatnya yang ke-9. Matius 5 ayatnya yang ke-9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, tema khotbah hari ini perdamaian sebagai jalan pembaharuan. Beberapa waktu yang lalu, saya lupa 1 tahun atau 2 tahun yang lalu, saudara, ketika saya mengunjungi anggota jemaat kami yang opnam di salah satu rumah sakit di Surabaya. Itu rumah sakit Kristen yang cukup terkenal, saudara. Saya pergi waktu itu sore hari dan seperti biasa kalau mengunjungi kami ngobrol, kami bercakap-cakap di situ dan diakhiri dengan doa. Ketika saya berdoa, sembari menaikkan doa-doa itu, saudara, tiba-tiba terdengar suara doa yang lain. Doa yang bagi kita tidak asing, tapi kita nggak paham apa artinya. Saya sebut saja bahwa di rumah sakit itu ketika sore menjelang malam, lalu ada suara azan dan ada
suara yang mengajak pasien yang ada di situ untuk berdoa. Saya terkejut, ini rumah sakit Kristen. Saya sedang berdoa kepada Tuhan yang jelas, Tuhan Yesus, Tuhan kita, Tuhan dan Juru Selamat dunia yang kita imani. Dan bersamaan dengan itu saya juga mendengar suara doa yang lain. Saudara-saudara, waktu itu tidak terlalu nyaman karena cukup kencang dan itu bukan dari luar, itu saya tahu persis dari speaker rumah sakit. Tetapi dalam perjalanan doa itu seperti merasakan ada damai, artinya momen di mana merasakan situasi yang berbeda. Saya berdoa, ada orang lain juga yang berdoa pada Tuhan mereka. Dan perjumpaan dalam tanda kutip perjumpaan itu seperti menghadirkan kedamaian yang berbeda. Saudara-saudara, keputusan rumah sakit Kristen untuk melakukan hal yang besar itu menurut saya merupakan keputusan yang besar. Bukan keputusan yang sederhana karena jelas identitas mereka adalah rumah sakit Kristen. Tapi mereka memberi ruang kepada yang lain untuk kamu yang bukan Kristen seolah-olah mengatakan itu di tempat ini, di rumah sakit ini, di titik kritismu, kamu juga bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhanmu. Kita yang beriman kepada Kristus, kita merasakan perjumpaan lewat doa-doa kita. Tapi bersamaan dengan itu, saudara, ketika kita mendengar doa yang lain, perjumpaan dengan Sang Lian itu bisa kita alami. Mereka mengambil keputusan besar menurut saya. Dan percayakah Anda, hanya orang yang hidupnya berbahagia, hanya orang yang hidupnya bergembira, itu yang mampu melakukan hal-hal kayak begitu. Karena apa? Oh, posisi iman dia udah jelas, mau kayak apapun ada di sekitarnya tidak akan mengganggu imannya. Imannya sudah berakar kuat. Justru ketika membiarkan orang lain mengalami perjumpaan dengan Tuhan mereka, padahal itu adalah wilayah private mereka mungkin. Justru itulah cara mereka merayakan iman mereka. Cara kita merayakan iman ketika kita memberikan ruang bagi orang lain untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan mereka, meskipun bisa jadi tempat itu adalah wilayah kita. Hari ini saudara, firman Tuhan berkata apa? Berbahagialah mereka yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Yang menarik saudara, pada masa Yesus ketika dia mengajarkan tentang khotbah di bukit itu, sebenarnya kan situasi di situ ada banyak pemimpin-pemimpin, ada banyak kelompok-kelompok yang sedang berkembang. Ada orang Herodian, ada kelompok Farisi, ada kelompok Ezeni, ada kelompok Zelot, jadi macam-macam. Ibarat kalau sekarang saudara ada banyak partai politik di situ. Lalu Yesus ikut yang mana? Apakah dia Farisi? Apakah dia kemudian masuk kelompok Herodian? Apakah dia kemudian masuk kelompok Zelot? Enggak juga. Yesus tidak masuk di semua itu. Justru dia membuka jalan yang lain, saudara. Dia tidak membuka agama yang baru, atau dia juga tidak membuka aliran-aliran yang baru. Tapi dalam pengajaran khotbah di bukit, Yesus mengajarkan mereka untuk menjadi manusia yang baru. Khotbah di bukit sebuah gambaran tentang bagaimana kita menjadi manusia yang baru. Kalau manusia yang lama, manusia yang ikut aturan, yang kemudian ketat dengan segala macam aturan, semuanya harus dipatuhi. Bahkan aturan-aturan itu mengikat dan menekan kehidupan manusia. Udah gak peduli lagi, yang penting aturan. Tapi Yesus membuka jalan yang baru. Bukan seperti itu lagi, kamu jadi manusia yang baru. Manusia yang baru bukan orang yang
taat pada aturan yang sangat ketat sehingga menyesakkan orang lain. Tapi Yesus mengatakan manusia baru itu gampang jadi pembawa damai. Manusia yang baru itu bukan manusia yang menekan kehidupan orang lain. Bukan manusia yang menghadirkan kesesakan pada manusia yang lain. Yesus mengatakan kamu harus menjadi pembawa damai. Karena apa? Hanya itu yang disebut sebagai anak-anak Allah. Pertanyaannya saudara, bagaimana supaya perdamaian itu bisa terwujud? Perdamaian saudara, ketika firman Tuhan mengatakan berbahagialah orang yang membawa damai. Sekali lagi yang diingatkan, yang menjadi poin pentingnya adalah bagaimana kita berinisiatif. Kita memulai. Kita yang melakukannya terlebih dahulu. Karena Tuhan bukan mengatakan berbahagialah orang yang menerima perdamaian itu. Tapi Tuhan mengatakan yang bahagia adalah yang membawa damai itu. Artinya apa? Inisiatif menjadi sangat penting. Memulai harus dari kita. Kita gak bisa menunggu-nunggu. Kita gak bisa sabar menanti mereka dulu. Lalu kita, kalau kita bersedia menerima status sebagai anak-anak Allah, maka kita juga harus bersedia menerima tugas untuk menjadi pembawa damai. Yang menarik, pendamaian itu saudara, perdamaian itu bukan surprise, gak bisa tiba-tiba terjadi. Bukan kita atur sendiri lalu kemudian nanti seperti orang yang akan memberikan surprise kepada orang lain. Dan surprise itu berupa perdamaian, gak bisa. Perdamaian itu harus diatur, harus dirancang-rancang, harus disiapkan. Gak bisa dengan tiba-tiba. Dalam konteks kita sebagai gereja di tengah Indonesia juga perdamaian harus kita mulai terlebih dahulu. Keharusan yang harus kita lakukan saudara. Karena apa? Ya itu tanggung jawab kita. Kita menerima status sebagai anak Allah, maka syarat dan ketentuan berlaku. Jadi pembawa damai. Ada upaya yang bersengaja yang kita lakukan. Ada rancangan yang dengan sengaja kita upayakan. Kita inisiatif melakukannya. Sebagai tanda bahwa saudara dan saya sangat serius dengan perdamaian. Kita serius mengupayakan perdamaian. Kita tulus melakukan itu. Kita berjuang membangun perdamaian itu. Kita proaktif. Bukan reaktif. Kita berinisiatif melakukan, merancang yang baik untuk perdamaian. Sama juga dalam keluarga saudara. Dalam keluarga kalau ada permusuhan, kalau ada perkelahian, apalagi kalau perkelahian misalnya soal warisan, Anda gak bisa berharap nanti seiring dengan perjalanan waktu akan berdamai-damai juga. Sulit saudara, harus ada yang mau memulai. Harus ada yang mau merancang-rancang, mengatur sedemikian rupa supaya perdamaian itu terjadi. Sekali lagi, Tuhan tidak mengatakan yang berbahagia yang menerima damai. Tapi Tuhan mengatakan yang berbahagia yang membawa damai itu. Dan keluarga kita yang harus merasakannya terlebih dahulu. Keluarga kita yang harus merayakannya terlebih dahulu. Kalau keluarga kita bisa merayakannya, merayakan kedamaian itu, maka untuk membagi kedamaian itu, membawa damai itu bagi orang di luar sana bukan perkara yang sulit. Karena apa? Hidup kita merayakan perdamaian itu, saudara.
kita harus berinisiatif. Tidak bisa menjadi pasif untuk menghadirkan perdamaian itu. Dalam salah satu buku, saudara, Alan Kreider itu dia menulis Culture of Peace. Dia mengatakan ada 4 sikap yang diperlukan oleh seorang pembawa damai. Sikap yang pertama dia mengatakan bahwa kita harus sadar kita ini sangat rentan. Sadar akan kerentanan kita. Apa yang dimaksud dengan sadar kerentanan kita? Dia mengatakan bahwa dimanapun kamu berada, konflik akan ada. Di keluarga pasti ada konflik. Di dalam pelayanan mesti ada konflik. Di dalam lingkungan kerja pasti ada konflik. Apalagi di tengah kehidupan masyarakat. Tidak ada tempat di dunia ini yang bebas dari konflik. Karena itu sadar bahwa kita rentan dengan konflik akan menolong kita untuk bisa menyelesaikan konflik itu. Sadar bahwa ketika kita menikah, di dalam keluarga kita pada waktu tertentu tak hanya kebahagiaan yang akan kita rasakan, air mata juga bisa kita rasakan di tengah keluarga kita. Di dalam pelayanan tak hanya sukacita yang bisa saudara rasakan, air mata juga bisa dialami ketika kita melayani. Juga di dalam usaha, dalam pekerjaan. Tidak serta-merta hanya keuntungan yang kita rasakan. Tidak serta-merta hanya teman-teman yang mendukung kita. Tapi teman-teman yang berkhianat pun bisa kita temui. Artinya kita semua sangat rentan dengan situasi-situasi yang bisa menimbulkan konflik. Bukankah kisah Alkitab juga menceritakan itu, saudara? Keluarga Adam dan Hawa, anak-anak mereka sudah mulai dengan konflik. Cerita keluarga-keluarga para nabi juga diwarnai dengan konflik di dalam keluarga. Cerita tentang perjalanan Yesus, ada banyak konflik yang di sekitarnya. Sejarah gereja, reformasi gereja. Kalau minggu ini kita juga memperingati hari reformasi gereja. Jangan salah saudara, karena ada banyak konflik yang terjadi. Kita semua rentan. Harus kita sadari itu. Sadar akan kerentanan kita. Dan ketika kita sadar akan kerentanan itu, saudara, maka sikap yang perlu untuk bisa menghadapi situasi ini adalah harus kita belajar menerima risiko yang ada. Konflik bukan untuk dihilangkan, tetapi untuk diselesaikan dan diubah menjadi kekuatan yang membawa kebaikan. Anda bayangkan, kalau Yesus sadar rentan dengan konflik, lalu dia tidak mau mengambil resiko untuk menolong kita, apa jadinya hidup kita? Terkadang sebagai pembawa damai, kita juga harus menerima resiko, harus rela menerima resiko. Kadang-kadang ada luka-luka yang harus menempel di tubuh kita, di hati kita, di batin kita, hanya karena perjuangan untuk perdamaian itu. Kita sadar akan kerentanan kita, akan menolong kita untuk menerima resiko ketika kita sedang berjuang untuk sebuah perdamaian demi perubahan hidup. Yang kedua, saudara, sikap yang perlu bagi seorang pendamai dikatakan rendah hati. Apa artinya rendah hati? Rendah hati digambarkan bagaimana kita melihat orang lain seperti kita melihat diri kita. Kita melihat kebutuhan orang lain sama seperti
seperti kita melihat kebutuhan kita, bahwa orang itu butuh diampuni, sama kita juga butuh diampuni. Bahwa kita merasa kita butuh diterima, kita butuh dimengerti. Sikap rendah hati akan membuat kita melihat orang lain, orang yang mungkin sedang berkonflik juga sama. Dia butuh dimengerti dan dia butuh diterima. Kerendahan hati itu akan menolong kita untuk melihat kebutuhan yang ada dalam hati kita adalah sama yang juga ada di hati lawan kita. Orang yang mungkin sedang berkonflik dengan kita. Kalau kita lihat mereka sebagai pendosa, orang yang bersalah, orang yang menyebabkan situasi-situasi berat itu terjadi, orang yang rendah hati akan melihat dirinya juga melakukan kesalahan. Dirinya juga adalah pendosa. Karena di setiap konflik tidak pernah hanya satu pihak yang benar dan satu pihak yang salah. Pasti ada dua-dua unsur benar dan salahnya. Rendah hati itu saudara kalau bahasa Inggrisnya kan humility. Itu kalau akar katanya apa? Humus saudara. Anda tahu humus itu kan bagian organik di tanah yang paling menentukan tanah itu subur atau enggak. Kalau sudah enggak ada humus di tanah itu, tanaman enggak akan hidup. Padahal humus itu apa sih? Kayaknya rapuh banget. Kayaknya paling lemah gitu ya. Tapi justru itu yang paling dibutuhkan. Kerendahan hati itu sepertinya rapuh. Padahal Anda tahu itu kekuatan terbesar. Untuk menolong kita keluar dari situasi yang tidak membawa kita pada kedamaian. Kerendahan hati itu membuat kita juga bisa bercermin diri saudara, bahwa apa yang dilakukan oleh orang lain yang mungkin menyakitkan hati kita, hal yang sama kita juga berpotensi melakukan hal yang sama kepada orang lain. 1 Korintus 13 ayat 7 menjadi menarik saudara. Saya mau membacakan bagi saudara-saudara sekalian. 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-7. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kerendahan hati akan membentuk kita, tak berani cepat-cepat mengumbar kesalahan-kesalahan orang. Karena kita tahu saudara, kita juga berpotensi melakukan hal yang sama. Yang ketiga saudara, sikap yang dibawa oleh seorang pembawa damai itu adalah komitmen untuk memberikan rasa aman kepada orang lain. Apa artinya saudara? Perdamaian itu harus diikat oleh komitmen. Kalau kita mau berdamai saudara, kita sama-sama harus punya komitmen. Komitmen untuk apa? Komitmen untuk memberi ruang kepada orang lain untuk berbicara apa yang ada dalam isi hatinya. Karena itulah yang melegakan. Sama seperti kita kan, kita akan lega kalau semua isi hati kita, unek-unek kita yang di kepala kita, yang di pikiran semua kita sampaikan, itu baru kita lega. Komitmennya tuh harus begitu. Kita harus memberi ruang, memberikan rasa aman kepada orang lain. Silahkan kamu mengungkapkan apa yang ada dalam hati dan pikiranmu. Tapi ada batasannya saudara. Rasa aman itu tetap ada batasannya, enggak seenaknya kita mau bicara semaunya kita. Yang dibatasi apa? Pagarnya apa saudara? Kata-kata kasar dan kalimat-kalimat kebun binatang itu enggak boleh keluar. Jelas itu batasannya. Kamu boleh mengungkapkan rasa kecewa, mau apapun boleh. Tapi sama-sama berkomitmen, kita saling bicara. Batasannya jelas, kata kasar tak boleh. Kalimat-kalimat yang menggambarkan manusia seolah-olah bukan manusia lagi, itu juga dilarang.
Ketika kita berkomitmen untuk itu saudara, itu akan menolong kita untuk bisa mendapatkan kelegaan karena masing-masing mau berbicara. Hal ini kadang-kadang memang tidak mudah saudara. Sebagai pendeta beberapa kali saudara kalau melayani atau mempertemukan orang yang sedang berkonflik itu seringkali tidak mudah. Maka situasi yang paling berat yang seringkali saya pilih adalah kalau sudah terlalu penuh dengan ketegangan, maka satu tak pindahkan ke ruang sebelah, satu saya tetapkan ada di ruang yang. Jadi mereka harus berbeda ruangan dulu. Berbeda ruangan dulu, harus tenang dulu, lalu kemudian ajak bicara, sepakat lagi, baru ketemu lagi saudara. Seringkali kalau sudah pertemuan kedua akan lebih tenang. Karena apa? Kalau yang pertama itu seringkali kebablasan. Karena sudah ingin sekali mengungkapkan. Sudah bersepakat nih, tapi kemudian saking emosinya perkataan-perkataan yang tak pantas itu keluar semuanya. Nah, pembawa damai itu harus punya komitmen. Kita mau memberi rasa aman kepada orang lain. Kalau rasa aman berarti kita bisa bicara yang kita rasa, tetapi tetap kita menjaga supaya itu pun tidak melukai lawan bicara kita. Dan yang keempat, yang terakhir saudara, bicara tentang harapan, hope. Kenapa harapan diletakkan bagian akhir? Dia mau mengingatkan bahwa perdamaian itu kenapa harus terus kita upayakan, kenapa harus terus kita perjuangkan, karena harapan kita bukan pada kekuatan kita sendiri saudara, tapi pada kekuatan Tuhan. Tuhan masih berdaulat di atas dunia ini. Tuhan masih berdaulat atas kehidupan manusia. Harapan kita gantungkan, kita letakkan, kita lekatkan pada kekuatan Tuhan dan bukan kekuatan kita. Selama kita masih berharap kepada Tuhan, percayalah perdamaian itu bukan sesuatu yang mustahil. Itu bisa. Asalkan apa? Harapanmu bukan pada kekuatanmu. Karena kalau kita meletakkan harapan pada kekuatan kita, saudara, kita ini rentan, kita ini mudah terluka, kita ini mudah kecewa, mudah dendam, bahaya. Karena itu kalau mau bicara perdamaian, letakkan harapanmu itu, kekuatanmu itu kepada Tuhan, bukan pada dirimu sendiri. Ada satu kalimat yang menarik saudara, saya mau mengutip Paus Benediktus yang ke-16, dia mengatakan begini, saya membacakannya supaya tidak ada kalimat yang terputus saudara. Kita tidak bisa menghilangkan konflik yang ada di sekitar kita. Kita tidak bisa juga merasa bahwa hidup kalau yang tanpa konflik justru itu yang membawa damai. Tetapi dia mengatakan begini, kita terbantu dengan pemahaman bahwa pada akhirnya kita hanya instrumen di tangan Tuhan. Dan pengetahuan ini membebaskan kita dari praduga bahwa kita sendiri secara pribadi bertanggung jawab untuk membangun dunia yang lebih baik. Dalam segala kerendahan hati, kita akan melakukan apa yang kita bisa. Dan dalam segala kerendahan hati, kita akan mempercayakan sisanya kepada Tuhan. Saudara, menarik. Apa yang dikatakan Paus Benediktus yang ke-16 ini. Dia mengatakan bahwa perdamaian itu akan membuat kita merasa mudah untuk melakukan, kita tertolong untuk melakukan kalau kita sadar bahwa kita ini hanya instrumen di tangan Allah.
Kita membebaskan diri dari praduga atau pola pikir yang selama ini mungkin kita rasa bahwa kita sendiri yang bertanggung jawab untuk melakukan itu. Karena itu saudara, dalam kerendahan hati dia mengatakan bahwa biarlah kita melakukan yang bisa kita lakukan. Apa yang di luar kuasamu, apa yang tak sanggup engkau lakukan, pastilah Tuhan yang akan mengambil alih itu. Karena itu saudara-saudara, jika Anda telah menerima status sebagai anak Allah, maka Anda dan saya harus mau menjadi pembawa damai. Tempuhlah jalan perdamaian, terima resiko, tetaplah rendah hati dan menjaga perasaan sesama kita. Percayalah, dalam upaya kita menghadirkan perdamaian, ada kekuatan Tuhan yang akan menyelesaikan untuk sesuatu yang sudah tak sanggup kita lakukan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita saat teduh sejenak. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita membarui semangat iman kita dengan menyatakan iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, kita akan masuk dalam doa syafaat, dan di akhir doa syafaat kita akan menyanyikan lagu doa Bapa Kami. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sehati kami mendoakan negeri kami Indonesia. Pulihkan kami dari pandemi ini ya Tuhan. Ada banyak orang yang terdampak, ada banyak penderitaan, ada banyak kesusahan dan air mata karena pandemi ini. Kami tahu Engkau Allah yang berdaulat atas dunia ini, atas negeri ini. Karena itu kami memohon belas kasihan-Mu. Tuhan, bantu kami. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa keluar dari masa yang berat ini. Kami mendoakan pemerintah kami dalam segala perjuangan usaha mereka untuk bisa menyelesaikan persoalan pandemi ini. Biarlah hikmat Tuhan menyertai, dan biarlah Engkau sendiri yang boleh menuntun mereka supaya boleh melakukan yang terbaik bagi negeri ini. Kami juga mendoakan kota Surabaya ya Tuhan. Kami bersyukur hari demi hari kami juga mendapatkan kabar baik. Namun biarlah kami warga Surabaya tetap taat, tetap mengikuti aturan yang ada supaya semakin hari semakin membaik kota ini. Kami memohon pertolongan Tuhan, biarlah Engkau juga boleh menolong kami supaya kami selalu sadar akan tanggung jawab kami sebagai warga Surabaya, sebagai warga negara Indonesia. Kami pun bertanggung jawab untuk menolong negeri ini. Bapa di dalam surga, kami juga memohon kepadamu, kiranya Engkau juga boleh menolong kami ketika dalam waktu dekat kami akan memilih pemimpin yang baru. Tuhan tolong kami, beri hikmat kepada kami untuk sungguh-sungguh memilih pemimpin yang tepat. Kami juga memohon ya Tuhan, biarlah
Engkau juga yang boleh menentukan pemimpin kami yang baru. Tuhan Yesus, jangan biarkan kami salah memilih, karena kami tahu di dalam anugerah Tuhan dan kekuatan Tuhan, Engkau sendiri yang boleh menunjuk siapa yang akan memimpin kami. Bapa di dalam surga, kami mendoakan untuk GKI Darmo Satelit, Tuhan memberkati segala karya layanan yang dilakukan. Kami tahu di masa pandemi ini bukan perkara yang mudah ketika melakukan karya-karya pelayanan. Tapi biarlah Tuhan juga boleh memberkati, Tuhan juga boleh memberikan hikmat, memberikan perlindungan. Kami mendoakan untuk semua aktivis, kami mendoakan para hamba Tuhan bersama dengan keluarganya, para penatua bersama dengan keluarganya. Biarlah kasih hikmat dari Tuhan, perlindungan dari Tuhan boleh menyertai mereka semua. Bapa di dalam surga, kami mendoakan orang-orang yang menderita, orang-orang yang kesusahan, terutama di masa sulit ini, di masa pandemi ini, ada banyak usaha-usaha yang mengalami kesulitan. Kiranya Tuhan menolong, beri semangat, beri pengharapan. Kami percaya ya Allah, kami mampu melewati ini karena kami punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Bapa di dalam surga, kehidupan kami 1 minggu ke depan kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Doa syafaat ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami untuk berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, dan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Kini tiba waktunya bagi kita untuk memberikan persembahan. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan syukur kepada Tuhan melalui gerejanya, dapat diberikan melalui rekening atau QR Code yang tertera pada layar ini. Nats persembahan diambil dari Mazmur 37 ayat 17. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak diberi dunia. Di relung hatiku, walau sangat beban, ada damai sejahtera bakal. Yesus yang selalu tinggal serta, Dia di dalamku, ku dalamnya.
janjinya kepadaku. Saat damai penuh masuk di hatiku, dunia menjadi cerah. Kesusahan lenyap, gelap berganti terang. Yesus Tuhan agung mulia. Yesus yang selalu tinggal serta, Dia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertaimu, itulah janjinya kepadaku. Marilah kita bawa persembahan kita di dalam doa. Puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan, untuk segala kebaikan-Mu, pemeliharaan-Mu, dan berkat-berkat-Mu di sepanjang kehidupan kami. Saat ini Tuhan, dengan kerendahan hati kami datang ke hadirat-Mu. Kami datang dengan membawa persembahan kami. Sucikan dan berkati persembahan kami ini Tuhan. Biarlah gereja-Mu di tempat ini bisa menggunakannya dengan baik dan mempertanggungjawabkannya hanya kepadamu saja. Biarlah hidup kami bisa menjadi pembawa damai bagi keluarga kami, bagi sesama kami, bagi orang-orang di sekeliling kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sudah ditebus oleh-Nya, kini layanilah mukalismu. Maju terus dan kibarkan panjinya, sanjung Rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Dan layanilah dengan setia, jangan dosa sampai menghalangmu. Junjunglah terus kebenaran-Nya, sanjung Rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah Walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan kini dan selamanya. dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan selama-lamanya. Amin.